kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi seperti ini, kiranya kita tidak mengurangi fokus kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita fokuskan diri kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini, kita masih bisa beribadah. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kehidupan, dan terlebih lagi, Tuhan masih mengizinkan kita untuk datang beribadah. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terbukti karena kasih-Mu, hari ini kami masih bisa beribadah. Walaupun kami tidak beribadah di gereja, walaupun kami beribadah di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau terus mengurapi kami, dan Engkau terus memberkati kami. Untuk itu ya Bapa, secara khusus kami berdoa untuk ibadah ini, Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan hadir di setiap rumah jemaat-Mu. Dan kami percaya ketika kami memfokuskan diri kami datang kepadamu, Kaulah yang setia hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada
bisa hidup tanpa Engkau Yesus. Di luar kasih, Jangan Engkau tinggalkan kami Bapa. jangan tinggalkan aku. Sebab hanya Engkau alasan kami hidup. Alasan selama ku hidup. Mari coba Tuhan, dengan sepenuh hati kita mau katakan, Yesus, Yesus pegang erat tangan kami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Sekali kita mau serukan, Yesus, Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan kami. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan kami selama kami hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Benar Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebab Kau alasan kami hidup di saat-saat seperti ini ya Bapa. Kami hanya bisa berharap kepadamu Tuhan. Kekuatan kami hanya kepadamu Yesus. Di situasi seperti ini kami hanya bisa mengandalkan Engkau ya Bapa. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur. Kita ambil waktu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Banyak orang di luar sana yang ingin beribadah, tetapi mereka kesulitan. Jika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, sekalipun itu dari rumah, mari kita gunakan kesempatan yang begitu berharga ini. Benar-benar datang memfokuskan diri kita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Kau selalu punya cara untuk setiap kami. Kau selalu punya cara yang ajaib untuk menolong setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara. Amin Tuhan. Keajaiban. Kau dahsyat. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami yakin percaya Kau selalu punya cara. Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, Dan ku tenang. dan ku tenang di dalam cara. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam
kami tenang Tuhan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Benar Tuhan, kami percaya bahwa Kau punya kuasa yang terlebih besar di dalam kehidupan kami. Dan untuk itu kami mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya jemaat yang terkasih, mari saat ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ajaib Kau Tuhan. Mari dengan bertepuk tangan kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Yeay. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau serukan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yeay. Mari dengan penuh sukacita sekali lagi katakan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, kami serukan hanya Kau. Kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 yeah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Hanya Kau sumber kemenangan kami. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa Dan pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Mari tepuk tangan katakan, Ajaib Kau, mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan bersama-sama. agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Yesus. Sumber kemenanganku, Yes. layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita menserukan bahwa Yesus Raja mulia, Raja mulia. Kita beri sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan menaikkan pujian, dan pujian ini ada gerakannya. Untuk itu jemaat sekalian yang ada di rumah sekarang, kita naikkan pujian ini dengan sukacita, dan dengan gerakan kita menyanyikan pujian ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Pujian ini berkata bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah caranya. Begitu kita tinggal di dalamnya, dan pasti kita akan berbuah. Sama-sama kita katakan, Yesus pokok, dan kita jalankan. dan kita
katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Tak keluarga Tuhan, Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. semua saling mengasihi, Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. kalian katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. sekali lagi jemaat Tuhan yang di rumah katakan, semua saling mengasihi. Saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Kita beri sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Minggu ini kita akan memberikan 2 persembahan. Persembahan yang pertama adalah persembahan umum dan persembahan yang kedua adalah persembahan khusus untuk mendukung pelayanan misi di gereja kita. Persembahan dapat diantarkan ke gereja setiap jam kerja atau juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Mari sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur selalu kepadamu untuk berkat yang kau berikan kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pelayananmu di gereja ini. Bapa di dalam surga, dalam situasi seperti ini, kiranya Engkau terus mengajarkan kami mengucap syukur atas semua berkat yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita untuk Tuhan. dalam segala perkara. Tuhan punya rencana
benar Tuhan. Bahkan dalam situasi seperti ini, karena kami yakin Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya bahwa Kau punya rencana Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, berharap kita semua tetap di dalam perlindungan, penyertaan dari Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur walaupun dalam kondisi yang memang agak lain daripada biasanya, tapi dalam beberapa bulan ini hampir sudah menjadi sesuatu yang biasa kita beribadah melalui online. Dan kita bersyukur juga pada hari ini kembali oleh anugerah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita bersama untuk boleh datang sama-sama beribadah dan juga akan berinteraksi dengan firman Tuhan. Baik, sebelum kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau yang senantiasa menyertai, memimpin, menuntun kehidupan setiap kami. Tak terkecuali dalam kondisi yang sedang melanda dunia, melanda bangsa kami, juga melanda kota di mana kami tinggal dengan COVID-19. Tapi kami tetap bersyukur oleh karena firman-Mu berkata, bersyukurlah dalam segala keadaan apapun. Oleh karena itu yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena kami meyakini bahwa tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu keadaan yang terjadi di luar kontrol Engkau. Bahkan setiap keadaan kondisi, Engkau sedang mendesain itu semua untuk kebaikan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Karena firman-Mu berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, dan kami juga bersyukur pada satu kesempatan kembali kami sama-sama belajar dari firman-Mu. Berkenan Tuhan menyertai, menolong kami, supaya ketika kami sama-sama berinteraksi dengan firman-Mu, Tuhan yang menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dimengertikan, tapi juga diberi kemampuan untuk menerapkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak munculnya wabah COVID-19 atau yang kita lebih kenal dengan virus corona, sampai saat ini kita begitu akrab mendengar kata-kata seperti social distancing, physical distancing, stay at home, lockdown, jaga jarak, masker, dan ada satu kata yang juga sering kita dengar bahkan dihimbau untuk kita selalu lakukan, yaitu apa? Cuci tangan. Rupanya saudara, cuci tangan pakai sabun itu sudah menjadi satu perintah atau menjadi satu himbauan, bahkan sudah menjadi hari cuci tangan sedunia oleh WHO yang ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2008. Jadi ini sebetulnya sudah menjadi satu hari di mana kita diminta untuk melakukan hal ini terus-menerus menjadi gaya hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab pun kita berjumpa dengan kata-kata cuci tangan atau membasuh tangan. Paling tidak di dalam Alkitab ada 3 bagian yang akan kita lihat sama-sama.
Yang pertama di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 38, Matius 15 ayat 1 sampai 2, dan Matius 27 ayat 24 dan seterusnya. Mari kita akan melihat sama-sama. Pertama kita melihat dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 37 sampai ayat yang 38. Injil Lukas 11 ayat 37 hingga ayat yang ke-38 berkata demikian. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Dan seterusnya, bisa melihat sampai ayat yang ke-54. Kemudian melihat dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 dan 2. Injil Matius pasal 15 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Dan seterusnya. Dan kemudian kita melihat dari Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 27 ayat 24 berkata demikian. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbulkan kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Sampai di sana pembacaan firman. Selamat dan berbahagia kita membaca, menyimpan, dan sudah tentu lebih berbahagia mereka yang melakukan firman itu di dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cuci tangan. Cuci tangan dalam konteks apa yang sedang kita hadapi saat ini, itu adalah merupakan satu praktek higienitas dan sanitas. Jadi cuci tangan yang kita lakukan saat ini dalam konteks wabah COVID-19 yang kita sedang alami atau yang sedang melanda dunia, itu pada masalah higienitas dan sanitas. Kepada masalah kesehatan, kepada masalah kebersihan. Ya. Saudara, ini memang merupakan satu cara di mana kita dihimbau untuk lakukan setiap hari, setiap saat, bahkan itu harusnya menjadi gaya hidup kita untuk bagaimana hidup yang sehat, hidup yang bersih. Dan itu adalah salah satu cara juga untuk bisa terhindar atau mencegah dari bagaimana kita terpapar COVID-19 ini. Dan itu merupakan hal yang harus kita lakukan, saudara. Jadi cuci tangan. Tadi saya mengatakan ini sudah menjadi satu tekad atau menjadi ada satu hari sedunia cuci tangan pakai sabun. Ya, yang diminta supaya kita cuci tangan kurang lebih 20 detik, pakai sabun dengan air yang mengalir, bisa juga pakai sanitizer dan sebagainya. Ya, itu untuk supaya tangan kita bersih. Saudara, ini penting. Sekali lagi, mari garis bawahi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kondisi seperti ini supaya tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, dan menjaga kebersihan. Salah satunya dengan cuci tangan. Itu sekali lagi berbicara masalah higienitas dan sanitas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab yang kita baca tadi, rupanya bukan hanya kita diminta untuk terpaku melihat hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan, higienitas, dan sanitas. Tapi perhatikan di dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-38.
Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Nah, ini merupakan satu bagian daripada satu hal yang sudah membudaya di dalam kehidupan mereka. Satu tradisi pada waktu itu, atau boleh dikatakan pada waktu itu kalau kita membaca, ini merupakan satu tradisi nenek moyang mereka yang sudah harus mereka lakukan, ya. Tetapi masalahnya itu sudah ditafsirkan lebih lagi. Cuci tangan, kalau tidak cuci tangan itu bisa mengarah kepada kalau makanan yang kita makan kita tidak cuci tangan, maka dia akan dianggap kotor atau tercemar atau najis. Maka ketika kita makan makanan itu pun waktu masuk di dalam tubuh kita, maka itu tubuh kita juga menjadi najis. Itulah menjadi filosofi mereka yang sudah berkembang menjadi tradisi di dalam Taurat orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka bagaimana ketika orang Farisi melihat Yesus tidak mencuci tangan waktu makan. Wow, ini menjadi satu pertanyaan, menjadi satu hal yang sungguh luar biasa bagi mereka. Akhirnya Yesus menjawab, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Maka cuci tangan yang kedua yang kita mengerti di sini. Kalau tadi cuci tangan yang pertama mengkait dengan kesehatan dan kebersihan atau masalah higienitas dan sanitas. Tetapi yang kedua ini Yesus bicara masalah spiritualitas, masalah kerohanian. Jangan kita selalu terjebak hanya hal-hal yang yang bersifat rohana, tetapi yang rohani tidak diperhatikan. Yang lahiria kita lebih fokuskan, tapi yang batinia kita lupa. Yang kelihatan kita lebih banyak kerjakan, tapi yang tidak kelihatan kita tidak kerjakan, yaitu bagian di dalam jiwa kita, rohani kita. Tampilan luar kita lebih banyak memikirkan, terpaku dengan hal-hal tampilan luar kita, tetapi tidak pernah memikirkan yang tampilan dalam, inner beauty kita, kecantikan dari dalam. Oh saudara, ini yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita itu jangan cuma terpaku pada hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi bagaimana juga kita memperhatikan masalah kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jujur saat ini, dalam kondisi saat ini betul bahwa memang kita perlu memperhatikan kesehatan kita, kebersihan lingkungan, kebersihan diri. Oleh karena COVID-19 ini, tetapi jangan sampai kita hanya terus terpaku dengan hal-hal memikirkan untuk jaga diri, kesehatan saja, tetapi kesehatan rohani kita tidak kita pikirkan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, berapa serius kita memperhatikan kehidupan rohani engkau dan saya? Kalau peristiwa COVID-19 ini melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kota kita, kita begitu luar biasanya perhatian kita dengan begitu serius. Tapi pertanyaannya, apakah dalam hal spiritualitas kita juga, kerohanian kita memberi perhatian yang sangat serius? Bukan hanya memberi perhatian kepada diri kita, masalah spiritualitas kita, tetapi pada keluarga kita, kepada anak cucu kita, saudara-saudara kita. Apakah saat ini kita hanya lebih memperhatikan bagaimana supaya dia jangan sampai terpapar COVID, sementara kehidupan rohani dia makin hari makin merosot? Mari saudara, biarlah dalam konteks ini tidak membuat kita itu lupa kepada atau mengabaikan hal-hal kerohanian setiap kita. Yang ketiga Saudara, bukan hanya masalah spiritualitas. Saudara, di dalam Matius pasal 15 tadi, yang kita baca tadi bagaimana ketika orang-orang Farisi melihat murid-murid Yesus tidak mencuci tangan. Mereka mengatakan apa?
dalam ayat yang kedua Matius pasal 15. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Kalau saudara membaca dengan seterusnya, maka kita akan menemukan rupanya di satu sisi sepertinya mereka begitu getol, begitu gigih untuk menjaga apa? Adat istiadat yang sudah dikembangkan demikian rupa. Tetapi sebejujurnya dalam hal yang lain mereka abaikan. Oh saudara, bahkan kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, justru di sini perkataan respons daripada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kelihatan mereka itu begitu taat kepada Allah, begitu beribadah, tapi cuma di mulut. Cuma penampilan luar, tapi dalamnya sebetulnya mereka bukan orang yang beribadat. Ini bicara masalah apa berarti saudara? Masalah integritas. Kalau tadi bicara mana spiritualitas, sekarang bicara masalah integritas. Integritas yaitu menyatu yang dari dalam dan luar itu satu. Menyatu. Apa yang keluar, apa yang kita lakukan dan yang apa yang kita katakan dan yang kita perbuat itu sama. Saudara, hidup yang penuh dengan integritas. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat sama. Apa yang keluar dengan yang di dalam itu sama. Saya selalu ingat ada satu cerita, satu ilustrasi mengenai hidup yang berintegritas. Saudara, saya ingat waktu saya berolahraga, ya saya suka olahraga badminton, dan saya punya rekan seorang dokter, ya pada waktu itu di Bandung, saya ingat persis bagaimana kami berolahraga, dan dokter ini bermain dengan saya, dan satu kali saya begitu kaget ketika pas istirahat selesai main badminton, begitu kemudian saya pergi ke toilet, lalu berjumpa dengan dia yang keluar dari toilet. Saudara, apa yang saya perhatikan kepada dia, yang saya lihat, saudara tahu apa? Dia lagi merokok. Kaget saya. Loh, saya katakan, dokter, bukannya tidak boleh merokok? Kamu kan kalau umpamanya ketemu dengan pasien dan selalu memberitahukan tidak boleh merokok. Sudah tahu apa yang dia katakan? Itu kan buat pasien, bukan buat saya. Wow. Saudara, apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat itu sangat berbeda. Itulah kehidupan yang tidak berintegritas. Saya juga pernah menceritakan saudara, bagaimana satu waktu dalam satu pemilihan majelis. Ingat saudara, waktu di dalam pemilihan majelis tinggal memilih siapa yang akan menjadi ketua pada waktu itu. Taruhlah misalkan 11 orang. Dan pada waktu itu pertama dikatakan semua orang mengatakan menunjuk kepada seorang Bapak A. Setuju. Dari 10 orang, ini 11 orang menunjuk kepada Bapak A. Bahwa dialah yang pantas menjadi ketua. Jadi secara aklamasi diambil mestinya. Tapi si Bapak A itu mengatakan, waduh saya tidak pantas. Saya tidak cocok, saya tidak pantas, saya bukan orang yang qualified untuk menjadi seorang ketua, dia mengatakan seperti itu. Jadi dia dengan nada, dengan ekspresi, wah saya tidak cocok, saya tidak pantas, belum pantaslah jadi ketua. Orang-orang mengatakannya sebelum, kamu pantaslah cocok, enggak lah saya belum pantas. Akhirnya diambil kesepakatan demikian. Oke, kalau begitu secara aklamasi tidak mau, begini saja, kita secara voting. Tapi nama siapa yang paling banyak harus konsekuen, harus sepakat, dia harus setuju dengan pemilihan secara voting. Ya, semua setuju, semua mengatakan setuju, termasuk dia.
Sudah tahu, kemudian mulailah menulis nama-nama untuk yang dipilih itu. Kemudian mereka mengatakan, siapa yang akan membaca? Oh, sudah minta Pak Pendeta saja. Jadi Pak Pendeta yang akan membaca dan yang menghitung. Jadi yang pas yang ke-12 dengan Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta itu tidak terlibat dalam pemilihan, cuma dia yang menyaksikan. Nah, saudara, kemudian Pak Pendeta mulai hitung saat ada 11 lembar. Dengan satu syarat, siapa yang sudah memenuhi 50 plus 1 yang mayoritas, maka dia yang terpilih. Semua setuju. Saudara kemudian mulai menyebut. Waktu mulai pemilihan di nama itu, nama si A, si bapak yang tadi ditunjuk itu. 1A, B, waktu yang kedua juga A, ketiga A, keempat A, kelima, keenam. Ya sebenarnya sudah lebih dari 50%. Tapi mereka katakan, sudahlah baca aja semua. Sudah tahu apa yang terjadi? Waktu dibaca 7, 8, 9, 10 tinggal 1. Mereka mengatakan, tidak mungkinlah dia pilih dirinya sendiri. Tapi kemudian Pak Pendeta buka lagi, dia buka. Sudah tahu apa tulisan di sana? Tulisannya si A. Jadi dia memilih dirinya sendiri. Tadi dia mengatakan apa? Oh, saya tidak qualified. Saya tidak pantas. Saya belum cocok. Itu omongan doang. Ngomong dengan kelakuan, dengan perbuatan tidak sinkron. Itu kehidupan yang tidak berintegritas. Oh saudara, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tidak berintegritas. Yang Yesus inginkan kehidupan yang berintegritas. Apa yang dikatakan dan diperbuat sama. Saudara, saya membaca ada satu kisah lagi. Kita tahu, saudara, ada satu keluarga di Jerman pada waktu itu. Sudah tahu di Jerman pada waktu itu ada satu keluarga adalah orang Yahudi, ya, penganut agama Yahudi. Tinggal di Jerman pada waktu itu. Dan bapak atau kepala keluarga adalah orang yang sangat ketat di dalam agama Yahudi. Dia mengajarkan dengan baik dan seorang anaknya, seorang pria sangat-sangat kagum dengan papanya ini. Sangat hormat, sangat kagum, mempunyai papa yang sangat luar biasa seperti itu, taat dan sebagainya. Nah satu waktu karena satu peristiwa mereka harus pindah kota. Tapi waktu pindah kota, saudara, waktu mereka pindah kota, di kota itu boleh dikatakan mayoritas orang Lutheran, ya, orang Lutheran, gereja Lutheran, sehingga si papanya mengatakan begini. Kita ini mau berbisnis, berusaha, tapi toko-toko yang terkenal di sini adalah orang-orang Lutheran. Kalau begitu begini saja. Jadi kita pindah ikut jadi Lutheran. Wow, si anak muda, si anak-anaknya itu waktu mendengar seperti itu, melihat hal ini, waduh dia kaget. Betapa munafiknya papanya ini. Dia adalah seorang Yudaisme, tapi hari ini hanya karena supaya dapat kedudukan, supaya ini berpura-pura menjadi seperti orang Lutheran. Wow, dia sangat hancur melihat kelakuan daripada papanya yang dulu dia bangga-banggakan, yang menjadi idola dalam hidup dia. Nah satu waktu saudara dia sekolah pergi ke Inggris. Waktu setelah dia belajar di British Museum di sana, dia baca buku. Bukan hanya baca buku, dia menghasilkan karya-karya buku yang luar biasa atau dalam penemuan-penemuan dia. Sudah tahu karyanya dia adalah yang melatar belakangi komunisme. Sudah tahu siapa ini? Orang ini adalah namanya Karl Marx. Karl Marx adalah orang yang menjadi pemikiran-pemikirannya yang berdirinya komunisme, perpikiran komunisme yang luar biasa sekali, yang akhirnya menjadi orang yang ateis, tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Itu karena diawali dengan kelakuan daripada papanya yang tidak punya integritas. Itulah yang terjadi. Oh Bapak Ibu Saudara, ini menjadi penting dalam kehidupan engkau dan saya. Supaya bagaimana kehidupan kita harus menjadi orang yang berintegritas. Dalam situasi kondisi seperti ini. Dengan merebaknya COVID-19. Marilah kita senantiasa menjadi kehidupan orang yang
berintegritas. Kalau kita adalah anak Tuhan, nyatakanlah bukan hanya melalui perkataan, tapi melalui perbuatan kita betul-betul adalah anak Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, saudara. Yang keempat dan yang terakhir, kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 27 ayat 24, di sana dikatakan, Matius pasal 7 ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya atau mencuci tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Yang jelas dia mencuci tangan ini bukan seperti mencuci tangan yang saat ini seperti yang sedang kita praktekkan. 20 detik pakai sabun lama-lama seperti itu, jelas bukan. Tapi mencuci tangan di sini adalah simbol bagaimana dia lempar tanggung jawab. Dia tidak mau mengambil tanggung jawab. Maka yang keempat yang saya ambil, yang pertama kita bicara mengenai higienitas sanitas. Yang kedua kita bicara masalah apa saudara? Spiritualitas. Yang ketiga kita bicara mengenai integritas. Yang keempat ini berbicara masalah responsibilitas. Responsibilitas itu adalah bagaimana bertanggung jawab. Saudara, kita menemukan justru di sini bagaimana Pilatus lempar tanggung jawab. Tidak lagi apa saudara? Tidak mau peduli. Tidak mau ambil resiko. Itu yang terjadi dalam kehidupan dia. Kita tahu persis bagaimana cuci tangan Pilatus. Jelas adalah dia lepas tanggung jawab. Dia tidak mau. Dia mengambil resiko melalui apa yang dia lakukan. Bapak ibu saudara, di dalam kondisi yang sedang kita alami saat ini, apakah kita juga lepas tanggung jawab? Oh saudara, kita tidak bisa lepas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja. Kita di satu sisi harus patuh kepada pemerintah. Apa yang dikatakan social distancing, physical distancing kita lakukan. Tapi kita tahu juga peran kita sebagai gereja. Sudah tahu bagaimana kepada orang-orang yang terpapar dengan COVID-19, apa yang kita bisa lakukan saudara? Kita lakukan bagian kita berdoa bagi mereka. Bahkan mereka yang ada di garda terdepan, para dokter, suster, mari kita memberikan semangat melalui doa kita. Tetapi kita tahu juga bukan di dalam kondisi ini melalui COVID-19 juga membawa dampak yang besar sekali saudara. Dampaknya apa saudara? Oh saudara, dampak yang besar begitu banyak mereka yang harus menjadi korban PHK. Masalah ekonomi, pekerjaan, untuk makan saja sulit. Nah saudara, kita bersyukur bahwa gereja kita mengambil peran sebagai tanggung jawab kita. Panggilan panggilan sosial kita, panggilan kita sebagai anak Tuhan, berpeduli, ambil tanggung jawab. Tidak seperti bagaimana Pilatus, cuci tangan, lempar tanggung jawab, tidak mau mengambil tanggung jawab. Kita sebagai gereja di dalam kondisi seperti ini harus punya berperan. Apa tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam bergereja? Jangan sampai di tengah-tengah kita anggota jemaat ada yang mungkin soalnya bisa makan, ada mungkin putus kerja. Adakah kita juga berpeduli dengan mereka? Saya akan menutup dengan satu cerita ilustrasi. Nah, saya sampaikan ini saudara. Saudara, satu kali ada seorang bapak, dia pergi ke toko burung, menjual burung. Dia pingin beli burung. Saudara, waktu dia mau beli burung, dia katakan begini, Pak, saya kepada penjual burung, saya mau pingin beli burung. Si penjual burung itu mengatakan, silakan pilih. Yang agak di depan itu agak murah, yang agak ke belakang, yang agak sedikit disembunyikan begitu, ya pasti lebih mahal. Apalagi dengan sangkarnya. Lalu si bapak ini mengatakan, Pak, tapi saya mau beli kalau bisa itu sepasang. Oh ya silakan. Satu jantan, satu betina. Si bapak ini mengatakan, oh ya silakan, pilih saja. Kemudian bapak ibu saudara, si pembeli ini mengatakan kepada si penjual itu, masalahnya Pak, saya itu tidak bisa bedakan
burung yang laki dan burung yang perempuan, atau burung yang jantan, burung yang betina. Saya tidak tahu, saya tidak bisa bedakan. Langsung si penjual itu mengatakan, oh itu gampang sekali. Oh gampang, bagaimana caranya? Kasih cacing sama dia. Maksudnya, biasanya burung laki senangnya dia makan cacing perempuan. Sedang kalau burung perempuan atau betina senangnya makan cacing laki. Wih, kok gampang sekali katanya. Tapi kemudian si pembeli ini mengatakan, lah bagaimana membedakan cacing yang laki dan cacing yang perempuan, cacing yang jantan dan cacing yang betina? Kemudian si penjual itu mengatakan, kamu pergi tanya sana sama si penjual cacing. Sudah ngerti nah maksudnya ini? Sebetulnya dia lempar tanggung jawab. Harusnya dia harus bertanggung jawab bagaimana menjawab apa yang menjadi pertanyaan daripada orang itu. Tapi karena dia tidak tahu, maka dia lempar itu. Cacing juga sebetulnya saudara. Ada enggak cacing laki dan cacing perempuan? Kita tahu cacing adalah binatang hermafrodit. Hermafrodit itu berkelamin dua, laki dan jantan dan betina. Tapi dari ilustrasi ini memberitahukan kepada kita, berapa banyak kita coba lempar tanggung jawab yang harusnya itu adalah tanggung jawab kita. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini kita alami, saudara. Mari, jangan lempar tanggung jawab. Gereja mengambil tanggung jawab. Ada perannya di tengah-tengah kondisi yang sedang kita alami. Biarlah satu yang bisa kita lakukan berdoa buat bangsa dan negara. Tapi juga bisa berperan aktif. Kita bersyukur gereja GKI melalui GKI Peduli bisa berperan untuk berpeduli dengan mereka yang menjadi korban daripada COVID ini. Dampak dalam masalah ekonomi, masalah kehidupan sehari-hari. Dan biarlah ini juga boleh mewarnai kehidupan engkau dan saya. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi berkat. Hidup menjadi orang Kristen yang bukan hanya peduli kepada hal-hal yang kelihatan, yang masalah lahiriah. Tapi spiritualitas kita juga kita perhatikan. Masalah integritas kita dan masalah responsibilitas kita. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan. Biarlah kebenaran firman ini sekali lagi Tuhan bukan sekedar menjadi satu informasi, tetapi terus mengedukasi, mengajar kami sehingga menjadi satu bahan introspeksi untuk menjadi bahan refleksi dan bagaimana itu bisa mentransformasi kami, mengubah hidup kami menjadi orang yang bukan hanya memperhatikan hal-hal masalah luar atau masalah lahiriah, tapi spiritualitas kami, kehidupan yang berintegritas dan bagaimana responsibilitas kami terus boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau. Ini doa sembahyang kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Dan di akhir doa syafaat kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Dan pada saat doa Bapa kami diharapkan kita semua berdiri. Mari kita datang di dalam doa. Allah yang kekal, Allah pencipta langit bumi beserta dengan isinya. Allah yang kami kenal oleh karena Engkau yang sudah memperkenalkan diri-Mu di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Terlebih Tuhan kami boleh bersyukur walaupun di dalam kondisi yang saat ini sedang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kota di mana kami tinggal dengan COVID-19, tapi kami tetap diajar untuk senantiasa bersyukur karena itu adalah merupakan perintah firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur oleh karena kami juga tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini
tidak pernah di luar kontrol Engkau. Semua ada di dalam kontrol Engkau. Bahkan kebenaran firman-Mu berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan itu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kehidupan kami terus penuh dengan ucapan syukur. Kami juga bersyukur untuk pemerintah dan bangsa kami. Kalau sampai saat ini tetap boleh melakukan tugas pekerjaannya secara khusus untuk presiden, wakil presiden, para menteri yang ada. Secara khusus menangani COVID-19 ini. Tuhan terus memberkati mereka. Segala usaha, upaya yang mereka lakukan. Tuhan tetap memberkati. Kerinduan kami pada satu hari kelak. Wabah ini boleh lenyap atau boleh berakhir. Terima kasih Bapa dalam surga. Namun kami terus berdoa. Mari Tuhan akan menolong. Di dalam situasi yang masih melanda dunia, melanda bangsa ini. Tuhan terus memberkati secara khusus mereka yang ada di garda terdepan. Itu para dokter perawat yang selalu menangani pasien yang terpapar oleh karena COVID-19 ini. Tuhan beri kekuatan, kemampuan kepada mereka, hikmat yang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap berikan juga kepada mereka selalu iman pengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa menyerahkan mereka yang terpapar oleh COVID-19 ini atau mereka yang kena wabah ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong beri kekuatan, iman pengharapan secara khusus bagi anak-anak-Mu di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Mereka terus boleh menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang belum mengenal Engkau, kerinduan kami melalui peristiwa ini. Tidak ada hal yang mustahil boleh membawa mereka juga berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk peran gereja di tengah-tengah bangsa ini. Supaya kehadiran gereja di tengah-tengah kondisi yang ada seperti ini. Biarlah kami juga boleh berperan aktif. Mungkin kami tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh para medis. Tetapi kami dengan doa-doa kami menopang mereka. Ataupun Tuhan kami juga melakukan hal yang praktis. Yaitu melakukan sesuatu bagi mereka yang terdampak daripada kondisi ini. Mereka yang harus menjadi korban PHK. Mengalami masalah di dalam kehidupan ekonomi. Pekerjaan, biarlah kami juga gereja boleh berperan, turut berperan aktif, berpeduli dengan mereka. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga sosial, bagi mereka relawan yang juga peduli untuk kondisi ini, Tuhan juga memberkati semua mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Tak lupa kami menyerahkan untuk kota Palu, kota di mana kami tinggal. Tuhan terus memberkati pemerintah daerah kami. Pemerintah Sulawesi Tengah dan pemerintah di kota Palu. Tuhan memberkati mereka, kemampuan yang daripada Tuhan menyertai mereka di dalam mengatasi kondisi ini. Terima kasih. Dan kami juga terus berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati di dalam beberapa minggu bahkan bulan ini, berapa bulan ini akhir ini Tuhan. Melalui ibadah-ibadah yang kami harus lakukan melalui online. Biarlah Tuhan tetap memberkati dan juga pelayanan-pelayanan kami tetap dengan cara yang efektif untuk menjangkau jemaat Tuhan. Supaya mereka juga boleh tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan di dalam kondisi ini jemaat Tuhan tetap terlayani. Mereka tetap boleh datang beribadah walaupun hanya melalui online. Terima kasih. Dan bagi mereka yang sedang mungkin menghadapi masalah oleh karena kondisi yang sedang kami alami ini. Mari Tuhan juga akan menolong mereka. Dan kami juga berdoa untuk apa yang sedang dilakukan oleh GKI Peduli. Tuhan juga memberkati biar apa yang kami lakukan ini boleh meringankan beban dari beberapa orang yang terdampak daripada kondisi ini. Biarlah segala bentuk kepedulian ini juga merupakan pengejawantahan kasih Kristus yang sudah kami alami. Dan bagaimana kami juga berpeduli dengan jemaat Tuhan, dengan saudara-saudara seiman, mereka-mereka yang sungguh-sungguh dalam kondisi sulit. Terima kasih Bapa dalam surga. Namun kami juga terus berdoa menyerahkan. Biarlah dalam kondisi ini, kondisi seperti ini tidak membuat kami jemaat Tuhan mengalami satu stres yang berat atau depresi. Bangkitkan semangat kami
Bahkan menyikapi kondisi ini kami tidak patah semangat, bahkan tidak membunuh seluruh daya kreasi kami. Justru dalam kondisi ini kami boleh berkreasi, bisa berinovasi untuk bagaimana kami boleh mengatasi kondisi ini dengan baik dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih. Berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh yang sakit. Mari Tuhan menolong, mari Tuhan memenjamah mereka Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan memberkati para medis untuk boleh memberikan pengobatan yang tepat. Tetapi juga kami percaya Engkau bisa berkarya melampaui yang bisa dikerjakan oleh tenaga medis. Itu dengan kuasa dan mujizat-Mu. Berdoa untuk John Lee yang mengalami kelemahan tubuh yang sakit. Atau saudara-saudara kami lain yang saat ini tidak dapat kami sebutkan. Mari Tuhan juga akan menolong mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita mau serukan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih sempurna, kasih yang tidak pernah berubah, kasih daripada Allah Bapa kita. Dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kasih Allah Tritunggal ini terus menyertai, memimpin, menuntun kehidupan kita di dalam segala keadaan, situasi, kondisi apapun. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.